Apel rutin hari Senin pagi tanggal 12 Februari 2024 RSU Mardi Lestari segera dimulai. Komandan Peleton menyiapkan pasukannya. Barisan siap gerak. Pembina apel memasuki tempat apel. Penghormatan kepada pembina apel dilanjutkan laporan. Kepada pembina apel, hormat, gerak. Lega, gerak. Lapor apel rutin Senin pagi siap dilaksanakan. Lanjutkan. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina apel, pasukan diistirahatkan. Suster, dokter, Bapak Ibu, juga teman-teman semua, pertama kita selalu mengajarkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat hidayah kepada kita, di mana kita selalu diberikan kenikmatan, baik itu nikmat sehat, nikmat iman, nikmat rezeki, nikmat kebahagiaan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul pada apel pagi ini. Pertama, saya mau mengingatkan izin sudah Bapak Ibu teman-teman, saya mau mengingatkan
demokrasi di negara kita itu pemilu. Diharapkan memang tidak golput atau tidak coblos, gunakan hak pilih panjenengan dengan baik dan jangan terpengaruh dengan adanya serangan fajar. Bila maksud saya karena mungkin ada serangan fajar yang berkeliaran. Jadi jangan pilih panjenengan dengan baik. Yang kedua, alhamdulillah dan akhir pagi hari ini tidak ada yang terlambat. Saya menghimbau dan mengharap teman-teman bila setiap hari Senin apel pagi atau acara pagi sudah dimulai, apalagi pada saat sudah penghormatan bendera dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, apabila ada yang terlambat, saya berharap teman-teman tidak langsung buka pintu masuk. Alangkah baiknya panjenengan tetap di luar dulu, tetap mengambil sikap sempurna. Kenapa? Untuk menghormati atau menghargai para pejuang kenegaraan kita yang sudah berkorban untuk memperjuangkan bangsa kita, dan supaya untuk menumbuhkan rasa kebangsaan dan nasionalisme. Seperti itu himbauan dari saya. Dan di sini saya mau menyampaikan tentang host, dan kebetulan apa itu host dulu? Host adalah Hari Orang Sakit Sedunia, dan kebetulan Hari Orang Sakit Sedunia itu diperingati setiap tahunnya sekali, setiap tahun sekali, yaitu pada tanggal 11 Februari, dan kebetulan pada tanggal 11 Februari itu jatuh pada hari Minggu kemarin. Jadi tidak ada salahnya kita semua memperingati Hari Orang Sakit itu pada hari Senin ini, yaitu pada tanggal 15 Februari ini. Pada tahun 2012 ini Hari Orang Sakit Sedunia itu hari orang sakit sedunia yang ke-32. Dan apa itu Hari Orang Sakit? Hari Orang Sakit yaitu merupakan hari yang didedikasikan untuk mendorong tindakan kebaikan dan solidaritas terhadap orang yang menderita karena penyakitnya. Di mana hal ini mengingatkan kita pentingnya untuk memberikan dukungan baik dengan fisik, dukungan emosional, dan dukungan spiritual kepada orang yang menghadapi tantangan kesehatan seperti orang rentan dan orang yang terpinggir. Yang dimaksud dengan orang rentan di sini yaitu orang yang sudah tua, sudah lanjut usia, orang yang jompo, orang yang seperti orang yang sakit dan tidak bisa merawat dirinya sendiri dan perlu bantuan kita orang yang mampu dan orang yang sehat. Dan orang yang terpinggir itu orang yang serba kekurangan, baik kekurangan dari segi ekonomi, kekurangan dari segi sosial, maupun kekurangan dari segi ilmu pengetahuan. Maka dari itu perlu kita dukung, kita bantu supaya mereka bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Adapun tujuan dari host itu sendiri yaitu satu, untuk mempromosikan kasih sayang, di mana hari ini menekankan pentingnya kita dalam memberikan dan menunjukkan kasih sayang dan rasa empati terhadap orang yang sakit dan memberi mereka perawatan dan juga dukungan yang mereka butuhkan. Yang kedua yaitu mengenali para pengasuh. Yang dimaksud dengan para pengasuh di sini yaitu mengakui kontribusi yang berharga dari para profesional kesehatan, yaitu seperti dokter, perawat, tenaga kesehatan yang lain, dan sukarelawan
Oleh sebab itu, pada hari orang sakit ini, marilah kita bersama-sama untuk memberikan dukungan, kasih sayang dan perhatian kepada mereka agar mereka cepat sembuh dan sehat lagi dari sakitnya. Dan di sini saya juga akan menyampaikan yang berkaitan dengan hari orang sakit ini, bahwa Rumah Sakit Margi Lestari juga akan mengadakan kegiatan, yaitu yang pertama kegiatan kunjungan pada pasien, yaitu kunjungan ke rumah pasien sebanyak 15 orang dan membagikan souvenir kepada pasien, baik itu pasien yang dirawat inap maupun pasien yang dirawat jalan. Jadi mohon pada hari ini juga nanti minta kerjasama dan bantuan teman-teman untuk mendukung kegiatan ini dan membantu sesuai dengan unit yang terkait agar bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga, pada hari Selasa besok tanggal 13 Februari dari rumah sakit juga akan mengadakan catering internal. Jadi yang diundang adalah perawat maupun non medis, jadi kesehatan maupun kesehatan itu diundang untuk mengevaluasi rujukan yang teman-teman yang sering merujuk ke rumah sakit kita, yaitu untuk mengevaluasi itu dan untuk memberikan semangat supaya bisa menjadi bagian dari marketing rumah sakit. Itu setelah tentang host. Dan mohon maaf, saya juga ingin menyampaikan pada teman-teman semua berkaitan dengan dirawat jalan. Misalkan teman-teman ini pesan nanti bisa disampaikan ke teman-teman semua, apabila teman-teman ada yang sakit, saya mohon misalkan mau mendaftar periksa dirawat jalan, saya mohon teman-teman untuk mendaftar di bagian pendaftaran. Jadi tidak langsung datang ke poli seperti itu. Daftar dulu di bagian pendaftaran. Setelah mendaftar, teman-teman menunggu dulu. Jadi kalau bagian pendaftaran sudah konfirmasi dengan kami yang ada di poli, insya Allah akan kami layani. Dan teman-teman juga harus sabar menunggu dulu, karena dokter kami yang ada di poli maupun IGD itu hanya terbatas. Terkadang kalau pagi itu ada 2, ada 1. Jadi dokter kalau ada yang 1, dokter jaga 1, mohon teman-teman bersabar karena beliau lebih mengutamakan pasien yang di IGD dulu, yang emergensi dulu. Jadi teman-teman tidak boleh ngesusokin, istilah seperti itu. Dan yang kedua, bila teman-teman hanya ingin mau minta obat saja, obat bebas, tetap mendaftar di bagian pendaftaran dan konfirmasi pada kami tugas di poli, karena ini berkaitan dengan giling kita, sistem kita yang baru pakai Kansa. Jadi supaya tidak terjadi salah paham atau miskomunikasi antar teman maupun antar unit. Karena dari farmasi, teman-teman sudah datang ke farmasi, ternyata dari rawat jalan belum tahu. Seperti itu, farmasi telepon ke poli, kok gak ada diinput mbak? Gak ada konfirmasi. Seperti itu, jadi sudah kita sama-sama enak dengan teman-teman. Yang ketiga yaitu berkaitan dengan perpanjangan atau pembaharuan surat izin dokter. Kami mohon untuk perpanjangan surat izin dokter yang bersangkutan sendiri yang mengurus alangkah baiknya. Kenapa? Karena kalau hanya dititipkan ke kami yang di poli atau ke teman, dokter jaga selalu menanyakan, ini sakitnya apa? Nah, seperti
Jadi kita nggak bisa menjawab. Yang penting panjenengan semua sudah konfirmasi dulu sama PJ-nya. Nanti kalau misalkan sudah masuk bisa diperbaharui. Jadi sama-sama tahu beliau dan penjaga juga tahu sakitnya seperti ini. Jadi benar-benar sakit, jadi tidak rekayasa seperti itu. Dan yang terakhir yaitu apabila teman-teman itu membutuhkan surat keterangan sehat untuk perpanjangan SIP non STR, saya mohon juga harus mendaftar dan ditunggu, tidak ditinggal. Kenapa? Karena kami yang di Polri tidak kadang itu pas cepat juga tidak bisa memintakan. Jadi maaf ya, ini untuk kita semua karena jenengan yang butuh, tapi juga yang melayani. Jadi tidak hanya titip, maaf, jadi merepotkan teman yang ada di ini. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi ini, kurang lebihnya dan tidak ada salah kata maupun salah ucap, saya mohon maaf. Semoga pada pagi ini apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Bacaan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu atas segala karunia yang Engkau berikan. Ya Tuhan kami yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa serta kilap para pahlawan-pahlawan kami yang berjuangnya membela bangsa negara ini hingga merdeka. Dan ampunilah juga pada pemimpin-pemimpin kami yang dalam perjuangannya mengisi kemerdekaan dalam menyejahterakan kehidupan kami. Ya Tuhan yang Maha Bijaksana, berilah anugerah kebahagiaan serta kemuliaan pada pejuang-pejuang yang telah rela, bangga dan ikhlas mendarma baktikan hidupnya untuk kami dan generasi nanti. Ya Tuhan yang Maha Suci, hanya Engkau-lah yang kami sembah dan hanya kepada Engkau-lah kami mohon pertolongan. Semoga Engkau memberikan ampunan dan kebaikan dalam pengabdian kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.